Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nikmat tanpa batas. Kita lihat dalam surat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kalian tidak bisa terhitung jumlahnya. Namun manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita bisa ada di acara ini nikmat. Ikut pengajian nikmat. Kenapa? Tidak semua orang bisa ikut pengajian walaupun mereka mengaku beragama Islam. Iya apa iya? Iya. Masya Allah, mereka tahu tempat pengajiannya. Mereka tahu jadwal jamnya, jam berapa. Mereka tahu tetangganya mereka pada lewat. Cuma nanya doang, mau kemana Pok ngaji ya? Tidak tergerak hatinya, ini nikmat. Semua anggota tubuh kita yang Allah ciptakan itu nikmat luar biasa. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Allah yang maha penyayang. Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Yang menciptakan kita manusia. Nikmat gak diciptakan. Kita bersyukur alhamdulillah ya Allah saya diciptakan olehmu ya Allah. Diberikan kehidupan olehmu ya Allah. Diberikan jalan untuk mengalami kehidupan. Diberikan elemen-elemen kehidupan mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki yang semua berfungsi dengan baik. Sementara maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita yang maaf. Punya anggota tubuh. Tapi tidak sesempurna kita. Apa yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Syukurnya yang kurang. Makanya Allah berfirman, "Wadzalumun kafar." Manusia ini zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Apa yang disebut dengan zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi bilang terima kasihnya sama orang lain. Ya Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengabarkan kepada kita bahwa nikmat Allah tidak terhingga. Luar biasa, nggak akan terhitung. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Muhammad, aku berikan rezeki karunia yang sangat banyak, tidak terhingga. Kita lihat tadi kalimatnya. Jangan di antara kita ada yang bilang, saya bisa kaya karena pangkat saya. Saya banyak duit karena jabatan saya. Punya rumah mewah karena saya punya kekuasaan. Saya punya harta yang melimpah seperti ini, kepandaian saya, kecerdasan saya. Yang Anda jangan lupa semuanya milik Allah. Hakikatnya kita cuma dititipin amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kuliah biar pada benar. Kalian hafalkan Al-Quran. Mengerti isi Al-Quran. Allamahul bayan, mengajarkan Al-Quran. Kita bisa menghafalkan Al-Quran bukan karena kita cerdas. Bukan karena pintar. Bukan karena hebat. Tapi Allah lah yang menjadikan kita bisa menghafal Al-Quran. Kalian bisa menghafal Al-Quran, jangan sombong. Orang lain mah susah yang menghafal Al-Quran, nggak kayak kita. Kalau Allah tidak memberikan karunia, kita nggak bisa menghafal Al-Quran. Semua yang dalam genggaman kita saat ini, hakikatnya milik Allah. Cuma diamanatkan kepada kita, dititipkan kepada kita. Tidak terbatas. Jangan kita sekali-kali mengatakan, hebat ya saya. Luar biasa saya ini. Karena saya cerdas, saya pintar, detail depan belakang. Orang walaupun berusaha maksimal, kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakal punya titel. Nggak bakalan. Jangan bangga dengan titel. Jangan bangga dengan otak yang cemerlang. Kalau Allah tidak berkehendak, semuanya tidak akan terjadi. Tapi yang dikhawatirkan kita jadi orang zalim, orang yang kufur nikmat. Harusnya bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan yang lain. Kufur dengan nikmat Allah sementara Allah berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ibrahim ayat 7. Allah telah mengumumkan kepada kalian, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, akan aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih.
Apa yang namanya syukur? Menampakkan nikmat. Misalnya, seseorang diberikan kekayaan oleh Allah. Bagaimana mensyukurinya? Kekayaan yang dalam genggaman dia dipakai di jalan yang Allah ridho. Keluarkan zakat. Zakat. Keluarkan sedekah. Infak. Wakaf. Berbagi dengan orang sekeliling. Kalau orang tadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah berupa pangkat, jam, jabatan. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada mereka menjadi pejabat yang adil, yang bijaksana, yang mengayomi rakyat-rakyatnya. Kalau ada orang oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun hamisan. Ialah kamu orang yang mengajar, yang belajar, yang mendengarkan, yang mencintai, jangan jadi orang yang kelima. Masya Allah. Kalau bisa ngajar, ajarin tuh orang. Baligu ani walau ayah, sampaikan ilmu dariku walaupun hanya satu ayat. Itu kewajiban kita saling mengajarkan. Itulah nikmat dari Allah. Harus disampaikan sama orang. Kalau tidak bisa kita mengajar, belajar. Belajar. Yang ketiga mendengarkan. Mencintai, jangan jadi yang kelima. Ngajar kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak, cuek. Ya Allah. Nauzubillah min dalik. Ini orang yang zolim dan kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah. Semoga kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan jadi orang zolim, jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah min dalik. Nauzubillah min dzalik. Diingatkan agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Maya. Asal kita agar kita tidak menjadi orang yang kufur dan zalim terhadap nikmat Allah. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali nikmat tanpa batas. Nikmat Allah tanpa batas. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.